Untuk pertama kalinya gue nontonin JoJo. Lebih tepatnya JoJo yang Steel Ball Run JoJo no Kimyo na Boken. Dan manusia-manusia yang komen beginilah yang ngebuat gue ya nonton deh. Kebetulan juga lagi liburan kan, gak terlalu banyak kerjaan. Freeran juga belum keluar. Oshinoko udah kekejar, JJK udah kekejar. Bolehlah kita cicip the memes anime of all time. Episode 1 udah tayang di Netflix. Durasinya enggak, gue gak liat sejam ya, tapi kayak 40 menit lebih gitu, kayak feature film. Dan menurut gue ini anime bener-bener kacau, berantakan dan sangat-sangat bizarre. Maksudnya gimana, no? Disclaimer, gue tidak baca manganya. Gue beneran baru nonton itu kayak 3 episode JoJo yang part 1 banget. Yang masih keluarganya gitu, yang pertama-tama Dio itu loh. Itu pun gue udah lupa gimana ceritanya. Dan ya gue nggak inget itu apa gitu. Gue inget doang pernah nonton, tapi kayak nggak jadi core memori gue lah. Tapi gue ngikutin meme-nya. Banyak teman-teman gue yang suka sama JoJo, banyak yang rekomendasiin gue JoJo. Of course pada era gue nge-review meme, gue juga sangat-sangat aware sama meme JoJo. Tapi secara fandom, intelektual, inside joke, lore, cerita, canon, non-canon, easter eggs, sejarah panjang, referensi, foreshadowing, I don't know. Jadi ini adalah pengalaman pertama gue nonton JoJo di umur yang udah dewasa dan di waktu yang cukup senggang. Dan gue memilih untuk menonton Steel Ball Run. Dan menurut gue kacau banget. Sampai gue kayak, ini anime apaan anjir? Kayaknya waktu gue nonton JoJo yang awal banget Gak sekacau ini gitu loh. Gak seberantakan ini, gak seugal-ugalan ini gitu loh. Jadi premisnya kita punya Johnny Joestar ya. Nah ini gue gak tahu nih, mungkin lo pada bisa bantu gue di kolom komentar di bawah. Ini anaknya Joseph kah? Kakeknya Joseph kah? Atau keluarga jauh kah? Yang karena pas mudanya arogan, dia kena ganjarannya dengan menjadi berkursi roda. Dia tidak bisa lagi berjalan. Tapi suatu hari dia melihat Zeppeli Jiro, orang yang somehow punya Steel Ball Spin. Nah somehow dia itu kayak ngerasa ini bola ada somethingnya nih. Terus nggak sengaja dia pegang, tiba-tiba dia bisa berdiri lagi. Waduh. Karena dia pengen banget bisa berlari lagi, dia pengen banget bisa kembali kakinya bisa digunakan. Akhirnya dia berusaha untuk ngejar si Jiro Zeppeli ini. Tapi tiba-tiba ternyata Jiro ini adalah bagian dari Uma Musume terbaru. Ya jadi intinya di Amerika itu lagi diadakan sebuah lomba balap kuda sepanjang dari barat ke timurnya, timur ke baratnya Amerika, tapi kayak dari barat ke timur deh. Ya dari barat ke timur dengan checkpoint tertentu untuk mendapatkan hadiah sebanyak-banyaknya, banyak banget yang ikutan. Dan salah satunya ada Dio juga di situ yang pengen ikutan. Dan sampai akhirnya si Johnny Joestar yang sebenarnya dulu juga adalah pembalap kuda jadi pengen ikutan juga. Walaupun dengan kakinya yang tidak bisa lagi digunakan, akhirnya dia tetap berkuda. Dan menurut gue setelah itu chaotic dan sangat-sangat berantakan. Tapi gini, gue nggak mau kayak memberikan kesan bahwa anime ini berantakan alur dan plot atau apa. Lebih kepada berantakannya tuh kayak ya udah lu senengin aja gitu loh, ngerti gak sih? Ya karena gue udah tahu sama meme JoJo, jadi gue udah gak kaget sama keanehan-anehannya. Tiba-tiba lompat ke sini, tahu-tahu bisa ke sini, tahu-tahu ada si ini, dengan efek pengenalan karakter yang sangat sungguh lebay. But I like it, I love it. Menurut gue unik banget. Dan mungkin orang baru akan mempertanyakan gitu, tapi karena gue sudah kenal JoJo, gue udah tahu JoJo kayak gimana, jadi gue malah enjoy aja. Dan gue lihat kayak anjir, gue nonton meme 40 menit. Seru, bukan meme yang jelek gitu. Seru banget dan gue nikmatin banget. Apalagi pas Uma Musume-nya berlangsung ya, itu gue kaget banget. Gue bisa nikmatin, gue bisa seru banget. Gue beneran kayak ngeliatin balap kuda. Walaupun nonsense ya, sangat-sangat nonsense. Gue gak penting kayak komedi mereka tuh kayak kayak the whole thing is comedy. Lo ambil serius malah lo yang pusing gitu. Jadi karena gue santai juga nontonnya, gue jadi bisa ikut ketawa gitu. Kayak balap kuda tapi orang Jerman pengen ikutan balapannya pakai mesin gitu, tapi bensinnya habis. Terus komedinya bangsat banget. Oh ya, kita belum perhitungkan ya kalau misalnya sepanjang itu mesin kita overheat dan butuh bensin banyak. Blah, bangsat. Lu engineer macam apa? Terus tiba-tiba ada orang balap kuda tapi pakai kaki. Dia jalan kaki, lebih tepatnya lari sih, tapi ya tetap aja kayak ya oke. Terus komedi patahnya itu sangat gue suka ya. Gue sudah terbiasa sama komedi patah Jepang. Gue suka banget sama komedi patah Jepang gitu. Jadi ceritanya itu sebelum balap udah dimulai, yang promotornya bikin acara ditanya-tanya sama wartawan. Terus wartawan nanya, kalau misalnya gagal gimana, kalau nggak ada yang finish gimana gitu kan. Terus dia bilang, kayak gue bisa mati dah gitu. Nanda yo, tiba-tiba bercanda, enggak lah, kegagalan tidak akan pernah terjadi ya, karena lu semua pasti bisa gitu. Terus tiba-tiba cut lagi nangis gitu. Gue kayak apaan sih?
Apa banget. Dan menurut gua yang sangat-sangat bikin gue betah nonton adalah theme songnya, background musiknya. Itu apa ya, indah sekali didengerin dengan speaker bagus tuh, kayak tepat banget, indah banget. Dan ini David ya, jadi gua tahu gitu bahwa mereka juga niatin audionya. Gua dari dulu emang udah mengenal sound effect Jojo, dan gue suka banget ya, dung 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 cuk, 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 gitu ya. Ini enak banget, luar biasa banget, bikin telinga lu cas cerot gitu. Dan tentu ada meme I Saw Speed yang My mom is kinda homeless. I know itu kelewat juga. Cuman ya kayak apa ya, bodo amat lah. Pinter lah para animator itu ya, timnya juga nyempil-nyempilin. Oh iya, kalau kalian sadar di selama film ini berlangsung, feature film yang 45 menit, itu tuh banyak banget 3D yang keluar, tapi rapi gitu loh. Enak dilihatnya, dan kita jadi kayak ya udah gitu. Nggak kayak obvious 3D yang mengganggu kepala karena dia nggak ngeblend gitu sama background. Ini ngeblend banget. Bahkan banyak banget adegan yang ngulang, yang jatuhnya tuh PPT, ngerti gak lo? Seriusan, kalau lo ngomongin PPT, di sini banyak banget PPT. Tapi PPT yang emang diniatkan dan didesain untuk menjadi PPT, dan sehingga itu nggak ganggu gitu loh. Kayak pas naik kuda cuman gini-gini, keltek gitu, ngulang-ngulang doang gitu loh. Tapi karena immersive dialog, dan itu kayak cuman 3 detik, terus tiba-tiba balik ke kudanya begini lagi. Terus kalau misalnya mereka sadar itu kelamaan, ditambah tiba-tiba kepotong layarnya, tiba-tiba ada karakter ngomong, atau ada lingkaran masuk karakter ngomong. Pinter banget gitu penempatannya, dan PPT-nya jadi ketutupan, dan kita jadi nggak peduli karena didesain dengan bagus. Ada lagi loh cheat visualnya, menurut gue tuh menarik banget, kayak cuma mau nunjukin sorak-sorak penonton yang cuma freeze frame. Kalau misalnya anime biasa tuh cuma digeterin sama dikasih garis-garis, ini dikasih kayak angin, dikasih angin biar kita nggak bosen tuh mata ngelihat. Padahal freeze frame loh, diem itu. Jadi pertandingan Uma Musume sangat-sangat menyenangkan gitu, nggak ngebosenin, tetap penasaran dengan dialog-dialog yang terjadi dan pertarungan-pertarungan terjadi antara balapan tersebut yang bisa dinikmati dan di-enjoy sama semua orang tanpa harus ngerti dia siapa, ini siapa, dari mana, kekuatannya apa. Justru perkenalan karakter di episode pertama menurut gue sangat rapi dalam keadaan yang berantakan. Oke, kenapa gue bisa bilang keadaan berantakan? Karena sampai sekarang gue nggak tahu ini karakter utamanya siapa. Karena yang gue tahu kan biasa kan nggak jauh dari Jojo dan Dio gitu. Tapi di sini gue malah ngelihat si Jairo ini benar-benar mencuri perhatian dan bisa dibilang jadi MC-nya. Apakah iya, apakah enggak? I don't know. Ada juga Pokoloko, Pokoloko, that's it, Pokoloko, yang cukup mencuri perhatian tapi juga tetap menarik untuk diikuti. Porsinya pas dalam keadaan yang chaotic. Tapi bangsat banget sih luck gitu, tiba-tiba dia keseret kuda, terus tiba-tiba di bawahnya ada bangke, kayak ya elah. Dan sosok dia yang tetap mengingatkan gue terhadap porsi atau semacam origin story dari Jojo ini tuh bagaimana. Dan tetap menghadirkan karakter yang baru menjadi interesting walaupun mencuri panggung utama dari sebuah anime. Paham gak lo? Jadi ya gue sebagai penonton baru sih malah jadi penasaran, malah jadi pengen ngikutin, malah jadi pengen, wah seru nih buat gue tontonin. Sebentar, seperti biasa gue mau ngingetin, merch official Cleanson makin kesini makin tipis stoknya. Banyak banget jenisnya, banyak banget variannya. Buruan kalian cek, buruan sebelum size kalian pada hilang, pada habis, karena udah banyak yang hilang dan habis. Well, nggak hilang, dibeli orang. Gue senang banget kalau kalian bisa beli, itu benar-benar membuat kita happy dan mensupport kami semua lah. Cara belinya cek aja, link ada di deskripsi di bawah ya. Thank you semua yang udah support. Now back to the video. Dan gue ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat Netflix karena Anda tidak melakukan kebiasaan Anda, yaitu ditumpahin semua episodenya. Capek pak, nggak asik pak. Tapi entah kenapa Netflix tuh demen banget sama kebiasaan itu. Makanya dulu ya, sebelum Steel Ball Run ini tayang, orang-orang pada khawatir, fans-fans gue tahu juga pada khawatir akan kelakuan Netflix yang bakal tumpahin semua episodenya. Well, gue tahu sih alasannya kenapa, kurang lebih kayak aktifnya user di sebuah aplikasi dan website, jadi punya data yang bagus dan lain-lain. I get it. Tapi nggak usah lah di anime kayak gitu ya nggak sih? Jangan dong. Gue aja sampai lupa lagi untuk nontonin Record of Ragnarok, padahal udah tumpah semua. Dan satu lagi yang bikin gue happy sama anime ini adalah the meme community-nya. Gue baru nonton sekali, langsung FYP gue, doom scrolling gue diisi dengan jokes gay Jojo. Which is kayak menarik buat gue dan menyenangkan. Jadi kayak kayak ceritanya tidak selesai di gue, dan gue ngelihat kayak the whole world talking about it, and I am part of the conversation tanpa gue harus nontonin Jojo ke belakangnya kayak gimana. Nah ini DM gue rame nih kan, gue nanya gitu ya di IG gue, follow IG gue kalau belum. Ini nonton Jojo Steel Ball Run ini gimana? Gue mesti nontonin yang sebelumnya apa nggak usah gitu kan? Ada yang bilang aman bang, nggak usah, ini universe baru dan lain-lain. Ada yang bilang gila lu mesti nonton lah biar lu paham dan lain-lain segala macam ya. It's fun, but kayaknya gue nggak ada waktu untuk nonton yang sebelumnya, jadi gue langsung nonton Steel Ball Run aja ya. Jadi buat gue Steel Ball Run adalah Uma Musume yang benar-benar disuntikin steroid. Akhirnya lu bisa ngeliat balap kuda yang benar-benar dianimekan, bukan tentang perjuangan cewek-cewek cantik yang pengen tapi ini adalah Steel Ball
Run. By the way, gue tuh udah suka banget sama lagu-lagu JoJo. Well, nggak semua sih, gue lebih suka BGM-nya. Kalau intro gue nggak terlalu gimana-gimana, tapi BGM-nya sampai Golden Wind tentu saja sangat-sangat enak banget dengerin di kuping gitu loh. Jadi shout out buat komposernya, shout out juga buat direkturnya. Menurut gue pewarnaan di anime ini tidak senorak part-part sebelumnya. Gak tahu ya, beda aja gitu. Kalian sadar nggak sih kalau part-part sebelumnya tuh warna mereka tuh bener-bener kayak triggering my old eyes gitu loh, Ojisan eyes. Tapi di sini buat gue nyaman. Apa gue doang? Apa kalian juga ngerasain hal yang sama? Di sini warna-warna norak mereka tuh, oke, masih nyaman gue lihat. Di part-part sebelumnya, di meme aja gue kadang-kadang, well, mungkin hanya perbedaan umur atau mungkin hanya gue doang. Dan mungkin kalian ada opini lain, ada kritik, ada koreksi, ada saran buat gue. Gimana kalian fans JoJo pada saat nonton Steel Ball Run? Komen di bawah. Apakah teman kalian udah banyak yang menjojo hari ini? Semoga gue stop di Steel Ball Run dan gue tidak menyentuh yang lainnya, karena bukan gue gak mau jadi part of the fans. Cuman kemarin-kemarin nonton capek men, capek. Waktu gue capek bro. But again, tonton kalau belum nonton. Ini cocok banget ditonton di hari-hari libur men. Menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Dan itulah first impression gue mengenai Steel Ball Run JoJo Bizarre Adventures. First impression ya istilahnya ya. Ini masih sih baru nonton satu video udah bikin review. Ya kan suka-suka gue. Yang penting gue jujur, gue kasih tahu gue nontonnya berapa episode. Ini first impression gue. Mungkin gue lanjutin nonton, mungkin enggak. Mungkin gue bikin videonya lagi, mungkin enggak. Nggak suka, ya nggak apa-apa. Tapi kebiasaan channel ini begitu kayak dari dulu. Dan komentar hari ini datang dari video gue yang ngebahas Jacksepticeye lagi kena masalah gara-gara main Resident Evil di YouTube. Dan komentarnya datang dari Yudilin. Green PewDiePie always got trouble mostly when he is not wrong. Lucu banget anjir, masih make bercandaan Green PewDiePie. Apa kabar Jacksepticeye 2? Mau komentar kalian dibacakan? Komen di bawah. Dan ya, sekian Radio Singa untuk episode kali ini. Gue udah bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, Steel Ball Run.